Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita masih dalam pasal 4 ayat 2 dan 3, bagian yang terakhir tentang Yesus Kristus. Nah, sebelum kita masuk dalam Yesus Kristus, saya mau sedikit kasih gambaran tentang ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus, kata Tuhan kan keilahi Allah. Kita sudah belajar Allah itu yang patut disembah. Jadi Yesus patut disembah, patut menerima segala puji, hormat, kebutuhan penyembahan kita, karena dia adalah Allah. Jadi manusia 100%, video selanjutnya tuh kemarin 100% manusia itu menunjukkan bahwa dia ingin memberikan jalan, teladan, supaya kita bisa meniru, mencontoh. Dia sebagai manusia bisa gak berbuat dosa kok, berarti saya juga bisa tidak berbuat dosa. Yang menjadi manusia saat untuk apa? Tujuan utamanya menebus dosa manusia. Dia disiksa, mati di kayu salib, mati kan, 3 hari kemudian bangkit, dia kembali menjadi Allah yang kekal. Nah, selain Allah, Tuhan Yesus juga disebut Tuhan. Yesus juga disebut Tuhan. Yesus disebut Allah, disebut juga Tuhan. Nah, kata Tuhan itu sama dengan Tuan, Lord. Oleh karena itu terjemahan baru kadang menuliskan Lord itu Tuan, yaitu orang yang harus ditaati, yang dipemimpin. Segala firman Yesus harus ditaati karena memang dia adalah Tuhan. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, apa melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 23, Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama. Nah, ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya Lord. Nah, firman itu harus ditaati. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, mentaati firman-Ku. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus taati, cintai firman Tuhan. Nah, firman harus taati, karena firman itu adalah Yesus itu sendiri. Firman itu adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 17 ayat 17. Bukti yang paling kuat untuk membuktikan ketuhanan Yesus adalah dari perkataannya sendiri. Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, jika kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dalam bahasa Inggris Lord, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan atau Lord. Ini Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa dia adalah Tuhan. Ayat ini yang menguatkan bahwa memang Yesus adalah Tuhan yang harus ditaati oleh kita yang percaya kepadanya. Ini Yesus komplit, dia adalah Allah, Tuhan, Yesus Kristus. Yesus Kristus gabungan. Jadi 3. Allah yang disembah, Tuhan yang harus ditaati, dan Yesus Kristus ini jadi teladan. Apa Yesus Kristus itu? Ini poin yang terakhir. Sebelum itu saya akan bacakan di dalam dalam Kisah 10 ayat 36 sebagai ayat penutup tentang ketuhanan Yesus Kristus, ketuhanan Yesus. Kisah Rasul 10 ayat 36. Firman yang disampaikan Allah kepada orang-orang Israel yang memberitakan damai melalui Yesus Kristus, dialah Tuhan di atas semuanya, Lord of all. He is Lord of all. Jelas, Yesus itulah Tuhan yang harus ditaati. Nah, terakhir tentang Yesus Kristus dalam Kisah 2 ayat 36. Kisah 2 ayat 36. Karena itu biarlah segenap isi rumah Israel mengetahui dengan pasti
bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang sama yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Kristus dalam bahasa Yunani itu artinya yang diurapi. Bahasa Ibrani-nya yang diurapi itu Mesias. Daniel 9 ayat 25. Mesias. Bahasa Yunani-nya Kristus. Yesus selama di dunia memang diurapi. Lukas 2 ayat 26. Sehingga kuasa Roh Kudus begitu luar biasa dalam hidupnya. Pengurapan tanpa batas melekat dalam diri Yesus. Oleh karena itu banyak ayat yang menyebutkan bahwa Yesus itu Kristus. Yohanes 20:31, yaitu yang diurapi. Nah, kita Kristen itu little Christ, little anointed, yang diurapi, disebut Kristen. Berarti Kristus kecil. Ini Kristus kecil yang diurapi. Walaupun kita tidak seperti Kristus Yesus, tapi kita juga diurapi. Kita menerima pengurapan dari Roh Kudus. Roh Kudusnya sama, saudaraku. Tapi kita bisa membedakan. Karena ketaatan Yesus itu 100% taat. Seperti buta tuli. Kata Yesaya 42 ayat 10 kalau tidak salah, saudaraku. Seperti buta tuli, saudara. Ke kita masih pengen ini, pengen itu. Ya beda tingkatannya, saudaraku. Di dalam Yesaya 42 ayat 10 ayat 12. Ayat 18-19. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah hai orang-orang buta. Siapakah buta selain dari hambaku, dan siapa yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Yesus Kristus dia benar-benar buta tuli. Dia gak mau memandang selain firman Tuhan. Dia dipimpin Roh Kudus, dia gak mau pakai pikiran sendiri. Tuli, dia gak mau dengar yang lain selain firman Tuhan. Itu kalau kita mau melakukan yang sama, kita bisa. Dikatakan, kamu akan melakukan pekerjaan lebih besar daripadaku. Ini saudaraku, dengan pengurapan yang sama, Roh Kudus. Yesus menjelma menjadi manusia, diurapi oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, penuh dan pimpin Roh. Kita juga anointed, little Christ, Kristen. Arti Kristen itu seperti Kristus, diurapi dengan pengurapan Roh Kudus, penuh dan pimpin Roh. Enggak pakai pikiran sendiri, enggak berpikir dengan ide-ide dosa, tapi benar-benar sesuai firman Tuhan yang dipikir, dikata, ditindak, dan perasaan hati kita itu sesuai firman Tuhan. Itu artinya Kristus, saudara. Jadi kesimpulan dari video-video saya sebelumnya dari ayat 1 Yohanes 4 ayat 2-3, Yesus itu nama yang disimpan selama 4.000 tahun. Keilahian Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia Yesus. Dan dia juga Tuhan yang ditaati, disembah juga sebagai Allah, ditaati sebagai Tuhan. Dan Kristus ini menjadi teladan. Yesus Kristus mengajarkan ini loh, seninya dipimpin Roh. Bagaimana bisa tunggu nulis di tanah, ada jawaban dia ngomong. Seninya dipimpin Roh, bisa penuh kuasa, bisa tahu pikiran orang, bisa membedakan Roh, bisa tahu membedakan Roh. Hei Petrus, hei iblis, pergilah ke belakangku, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Loh, Petrus disebut iblis karena dia dihinggapi oleh iblis, oleh roh setan, sehingga Yesus katakan, hei iblis. Gitu, saudara. Itu dipimpin Roh, diajar. Ini loh manusia, saya ini manusia, 3,5 tahun tanpa cacat celah, dicobai dalam segala segitu, tapi tidak berbuat dosa. Kuncinya apa? Kristus, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, seperti buta tuli, seperti orang yang mengulurkan tangan, diikat dan dibawa kemanapun tempat yang kita kendaki. Yohanes 21:18. Itu, saudaraku. Kalau kita
sebagai orang Kristen, percaya Yesus, ayo penuh dan dipimpin Roh Kudus. Teladani Yesus, teladani pikirannya, perkataannya, tindakannya, perasaannya, sampai kita masuk dalam kerajaan sorga. Kita sempurna seperti Kristus, saudaraku. Berubah jadi tubuh kemuliaan, itu gak bisa berbuat dosa lagi. Sempurna, saudaraku, di sorga selama-lamanya, tanpa ada dosa, tanpa ada tangis air mata. Ya, ini sedikit pelajaran tentang keilahian, ketuhanan manusia Yesus Kristus. Diharapkan setelah kita mengerti beberapa seri video ini, kita menjadi kuat, saudara. Kita nggak diombang-ambingkan oleh ajaran saksi Yehova bahwa Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Nggak diombang-ambingkan. Enggak, firman Tuhan mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Nggak diombang-ambingkan oleh roh-roh antikris. Kita bisa kuat, kita bisa mengumandangkan kabaran Injil di mana-mana, yang menegaskan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, juru selamat satu-satunya menebus dosa manusia. Ayo percaya pada Tuhan Yesus. Itu, saudaraku. Ya, pelajari terus firman Tuhan. Firman Tuhan begitu ajaib, yang bisa mengubah hidup kita menjadi hidup yang terus bertumbuh sampai seperti Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.